Baik, langsung saja kita bahas materi kita tentang evaluasi kurikulum berbasis TIK. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh kelompok kami. Pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah langkah untuk menentukan keberhasilan suatu kurikulum, sekaligus menemukan kelemahan yang ada pada proses tersebut untuk diperbaiki. Evaluasi kurikulum dilakukan pada semua komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi itu sendiri. Komponen-komponen ini mewarnai hasil evaluasi yang dilakukan, yaitu tentang validitas, reliabilitas, signifikansi, dan objektivitas. Oleh karena itu, evaluasi merupakan komponen yang sangat penting untuk menilai sejauh mana dan seberapa baik kurikulum dan proses pembelajaran berjalan secara optimal atau tidak. Dengan evaluasi dapat diketahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak, sehingga akan diperoleh umpan balik terhadap kurikulum atau pembelajaran. Berdasarkan umpan balik tersebut dilakukan perbaikan-perbaikan pada aspek-aspek yang kurang tepat dan pengembangan pada aspek-aspek yang sudah baik. Untuk melaksanakan evaluasi kurikulum dapat digunakan pendekatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ralph W. Tyler, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan evaluasi, yang kedua memilih, mengubah, atau menyusun alat evaluasi dan menguji objektivitas, reliabilitas, dan validitas alat tersebut, yang ketiga menggunakan alat evaluasi untuk memperoleh data, yang keempat membandingkan data yang diperoleh dengan hasil evaluasi sebelumnya yang memperoleh data, yang kelima menganalisis data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum dan menjelaskan alasan kekuatan dan kelemahan tersebut, yang keenam menggunakan data untuk membuat perubahan yang dianggap perlu dalam kurikulum. Melanjutkan materi dari teman saya. Pada kesempatan ini saya mendapatkan materi model evaluasi kurikulum. Jadi ada 4 jenis atau model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum model CIPP atau Connect, Input, Proses, dan Produk. Evaluasi terhadap konteks yaitu evaluasi terhadap keadaan yang meliputi proses pembelajaran. Kemudian evaluasi terhadap masukan atau input yaitu proses pengenalan terhadap keadaan peserta sebelum proses dilakukan. Kemudian evaluasi terhadap proses yaitu evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya evaluasi terhadap hasil atau produk yaitu evaluasi terhadap berhasil tidaknya peserta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga evaluasi kurikulum model Profus. Evaluasi kurikulum model Profus ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan kriteria yang diinginkan. Penilai mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kriteria dan perencanaan program kurikulum. Tahap kedua yaitu membandingkan antara kenyataan atau pelaksanaan program kurikulum dan kriteria. Yang tahap ketiga meneliti proses belajar mengajar dan hasilnya secara khusus digunakan untuk menentukan hubungan penyebab dan pengaruh.
pada model evaluasi kurikulum Profus, yaitu merencanakan kurikulum baru berdasarkan data dari pelaksanaan kurikulum yang telah dinilai. Kemudian ada model evaluasi kurikulum yang ketiga, yaitu model evaluasi kurikulum model taksonomi. Evaluasi kurikulum model taksonomi lebih ditujukan untuk mengevaluasi pembelajaran meliputi dua aspek, yaitu evaluasi domain kognitif dan juga evaluasi domain afektif. Nah, evaluasi domain kognitif, evaluasi untuk domain kognitif ini dilakukan dengan mengukur tingkat kognisi atau pengetahuan dari peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian evaluasi domain afektif, ya, untuk mengevaluasi domain afektif termasuk di dalamnya aspek sikap dan minat terhadap mata pelajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi domain psikomotor. Nah, yaitu untuk mengevaluasi domain psikomotor dapat dilakukan dengan pengamatan, yaitu misalnya dengan praktek di laboratorium, IPA, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birul Ahmad dari program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait dengan evaluasi penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita sebut dengan TIK, di mana pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena muatan informasi, kemudahan akses, dan ketersediaan sistem yang seringkali belum sesuai dengan keinginan pengguna. Di samping itu juga karena adanya beberapa kendala sesuai yang diutarakan oleh Effendi Bob Sulaiman pada tahun 2006. Di antaranya adalah karena Indonesia itu termasuk negara kepulauan secara letak geografisnya. Terus kemudian juga distribusi penduduk yang tidak merata dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas belum terpelajar. Setelah itu perlu adanya penyebarluasan pemanfaatan ICT di kalangan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Itu menurut Effendi Bob Sulaiman. Evaluasi terhadap penerapan sistem TIK khususnya di bidang pendidikan menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan segala usaha dan sumber daya yang sudah dikerahkan dalam membangun sistem tersebut. Evaluasi ini diperlukan untuk menentukan keberhasilan penerapan sistem TIK. Melalui evaluasi kita akan memperoleh informasi mengenai sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan sistem tersebut, dan juga umpan balik untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Kendala terbesar dalam melakukan evaluasi adalah menentukan kriteria evaluasi, parameter evaluasi, serta metode yang dipilih dalam membangun kerangka kerja evaluasi sistem TIK ini. Salah satu kerangka kerja yang pernah diajukan dengan mengambil kajian khusus pada sistem informasi akademik adalah kerangka kerja dengan sudut pandang yang lebih menekan pada penggunaan sistem di sisi internal organisasi. Evaluasi sistem penerapan teknologi informasi dan komunikasi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah evaluasi terhadap efisiensi sistem. Yang kedua adalah evaluasi terhadap efektivitas sistem. Yang pertama adalah evaluasi terhadap efisiensi sistem, mengacu pada kinerja sistem secara teknis. Jadi arahnya itu ke teknisnya ya. Jadi arahnya ke teknis. Seperti misalnya kecepatan akses data, kemudian waktu atau downtime. Kemudian selanjutnya adalah integritas data dan sejenisnya. Itu evaluasi terhadap efisiensi sistem.
Kemudian yang kedua adalah evaluasi terhadap efektivitas sistem, di mana ini mengukur sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan evaluasi sistem teknologi informasi. Demikian materi evaluasi kurikulum berbasis TIK yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.